sifatnya opsional. Maksudnya apa? Jadi ketika ngomong kita opsional berarti pertama yang harus dibenari adalah nomor satu sebenarnya memperbaiki mindset dulu. Nah waktu tengah-tengah durasi penelitian mereka diomongi, yang kamu minum itu bukan steroid, yang kamu minum itu sebenarnya ya nggak ada apa-apa, cuma saline water aja. Dan yang menarik adalah strength mereka bisa turun loh. Kalori balance harus tetap terpenuhi, jadi antara defisit kalori in kalori out itu pasti harus terpenuhi, dan juga pemilihan makronutrisi yang Anda makan. Oke guys, masuk kembali bersama saya your host ya bedtime story. Pada seri kali ini saya ngomongin tentang suplemen. Nah, kenapa ngomongin suplemen dari semua topik? Karena ini selalu bisa menjadi dewa dan menjadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada saya ketika mereka pertama kali mau mulai berolahraga atau memulai hidup sehat. Karena selalu bertanya, coach saya harus minum suplemen apa ya? Perhatikan kata-kata harus. Dan sebenarnya suplemen itu yang harus Anda pahami adalah sifatnya opsional. Maksudnya apa? Jadi ketika ngomong kita opsional berarti pertama yang harus dibenari adalah nomor satu sebenarnya memperbaiki mindset dulu. Hubungannya apa coach mindset dengan suplemen? Ya, mindset bahwa tidak ada yang namanya instan. Jadi instan gratifikasi inilah yang kasarnya begini, kalau bisa mager-mager, nggak usah olahraga, nggak usah jaga makan tetap bisa makan enak, dan tetap bisa dapat hasil, itu sudah pasti sangat so fucking bullshit, ya kan? Yang bisa jadi juga ini selalu ditawarkan terutama untuk emak-emak nih, gitu. Jadi selama saya di industri fitness ini sudah cukup lama ya, jadi sudah cukup ini menginjak tahun ke-16. Dan sepanjang perjalanan saya sendiri pribadi, saya juga pernah mengalami pengalaman pribadi dengan suplemen ini. Toh juga karena saya dulu adalah salah satu importer suplemen yang cukup berkecimpung cukup lama, mungkin sekitar 5-6 tahunan. Jadi awal fitness adalah bisa dibilang pada waktu itu saya kan minum semua suplemen yang klaimnya bisa menambah metabolisme, insulin body fat dengan cepat, dan kemudian bisa menambah tenaga, menambahkan muscle berapa kilo dalam waktu berapa bulan, dan segala mulai dari testosterone booster, pre-workout, kemudian fat burner, kemudian juga apapun, banyak sekali macamnya. Jadi bisa dibilang kalau pada waktu itu you name it, I think 99% I've tried it. Nah, the problem adalah ketika ada feeling bahwa oh ya aku jadi lebih kuat ya, oh ya aku rasa lebih cepat dan segala macam. Nah, ini yang membahayakan adalah ketika tidak tahu itu yang namanya dengan the power of placebo effect. Nah, maksudnya apa? Ketika kita mensugesti diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa berhasil atau kurang cepat dalam berhasil kalau tidak minum suplemen X misalnya, nah ini yang menjadi tanda tanya. Ya kan? Karena apa? Karena ini sudah bisa terbukti dari satu penelitian yang sangat menarik namun kontroversial adalah ketika ada dua grup dibagi, ada grup A dia itu ngambil suplemen, sama-sama ngambil suplemen yang diomongnya steroid. Tapi dibagi dua grup, yang satu grup A benar-benar yang dia konsumsi steroid, yang grup B ini benar-benar ngomongnya klaimnya steroid tapi sebenarnya dia itu cuma air yang diinjekkan. Nah waktu tengah-tengah durasi penelitian mereka diomongi, yang kamu minum itu bukan steroid, yang kamu minum itu sebenarnya ya nggak ada apa-apa, cuma saline water aja. Dan yang menarik adalah strength mereka bisa turun loh, drastis lagi turunnya. Hanya ngomongin sugesti tentang bahwa sebenarnya apa yang mereka minum tidaklah sesuai dengan klaim, tapi kamu itu tak bujui kayak gitu. Dan itu juga ada salah satu dokumentari series juga yang menarik waktu dia jualan pil kayak gitu. Diomongnya kreatin tapi isinya sebenarnya adalah juga bubuk-bubuk kayak sugar glukosa gitu. Jadi dijual di bandrol itu satu tapnya kalau nggak salah dia bisa cuan berapa puluh kali lipat gitu, dan itu cukup rame. Saya lupa filmnya apa, nggak ingat-ingat dulu, tapi ini cukup rame dan itu juga berhasil dijual ke masyarakat luas. Nah, ini yang berbahaya. Dan apalagi dengan yang terakhir ketika bilang kita ngomongnya hanya suplemen aja, tapi kita mau dalam konteks drugs atau suntik. Yang terakhir ada yang cukup ramai yang ditanyakan kepada salah satu seminar saya pada waktu mungkin beberapa minggu yang lalu tentang penggunaan injek dari yang GLP-1 yang semaglutide tadi, yang ngomongnya kan tentang oh ini bisa menurunkan cepat untuk menurunkan berat badan gitu. Nah sama saja sebenarnya yang mereka tidak pahami adalah bahwa drugs ini tadi memiliki spesifikasi yang sesuai harus dengan medical doctors, dengan medical clearance yang sebenarnya didesain untuk orang diabetes tipe 2. Mereka dipakai kenapa? Karena itu untuk occasion tertentu dengan goals tertentu. Nah ini yang menurut saya sangat berbahaya ketika kita itu tidak tahu apa yang sebenarnya kita itu pakai
Oke lah, let's say misalnya Anda bisa turun cepat. Permasalahannya adalah yang menjadi masalah bukan jangka pendeknya, tetapi jangka panjangnya. Setelah the diet is over, bisa nggak termaintain dengan baik? Dan menurut saya adalah sangat bullshit ketika tidak ada perubahan perilaku atau behavior change ketika memudahkan dalam sebuah gaya hidup sehat yang sifatnya permanen. Dan Anda harus tahu bahwa yang terakhir, poin nomor 3 adalah suplemen ini sebenarnya tidak diregulasi oleh FDA. Jadi kasarannya apa? Kalau di Indonesia seperti Badan POM gitu ya, BPOM gitu ya. Jadi memastikan bahwa sesuai dengan jumlah dosis yang terpakai. Nah, ada yang namanya proprietary blend. Proprietary blend ini adalah apapun namanya, biasanya namanya keren, isinya banyak, ya, kelihatannya kayak benar-benar menyangkut semua, tetapi dosisnya tidak tertera dengan lengkap kayak gitu. Jadi dan mereka mengklaim bahwa proprietary blend ini dari ramuan racikan mereka ini sangat luar biasa, beda, breakthrough, revolutionary, mempercepat dan segala macam yang biasanya ditulis di kemasan bagian depan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gampang. Kalau mana saya juga beberapa kali juga diajak MLM ya untuk join ya sebagai advokat mereka, saya selalu ngomong enggak. Kenapa? Karena banyak sekali ya kasih janji-janji surga aja gitu loh. Dan yang tidak semua MLM juga jelek. Tetapi juga yang menjadi jelek adalah oknum tertentu dan juga kasarannya kegoblokan mereka yang kasarannya punya ilmu secetek ini juga dan biasanya tidak punya background nutrisi. Mereka ini langsung ngeklaim kayak mereka ini tahu segalanya, bisa ngomongin tentang metabolisme lah, bisa ngomongin tentang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tanpa disertai alasan yang jelas kayak gitu. Dan saya bilang juga cukup ada salah satu cukup program yang populer yang ngomongin bahwa ya ini bisa menaikkan metabolisme, bisa nggak yoyo dan segala macamnya. Dan testimoninya sangat amat luar biasa banyak. Yang menarik adalah yang harus kuakui jempol bahwa marketingnya si brand ini luar biasa. Jadi dia kayak ada cross selling antara satu grup dengan grup lain. Jadi diulang-ulang terus, kesannya testimoninya banyak. Yang mereka tidak tahu di efek gunung saljunya yang di bagian bawah, kamu cuma lihat apa yang ketika yang tidak berhasil cukup sangat amat banyak yang datang ke saya. Dan even ada beberapa orang yang saya juga sampai ngutang loh, bayang sampai ngutang, ada yang nyoba sampai 3-4 kali meskipun mereka sadar sebenarnya yang jadi problem bukan di konsumsi produknya, tetapi lebih kepada behavior change-nya, penjagaan pola makan, olahraga, manage stres yang baik, kualitas tidur yang bagus. Ini harus selalu menjadi prioritas. Dan secara dari hierarki piramida nutrisi sebenarnya efektivitas suplemen menjadi prioritas yang terakhir alias kurang dari 5% dengan catatan kalori balance harus tetap terpenuhi. Jadi antara defisit kalori in kalori out itu pasti harus terpenuhi dan juga pemilihan makronutrisi yang Anda makan. Yang lainnya sebenarnya ketika Anda bisa memahami ini dulu, maka sebenarnya 80%, 90% Anda sudah memenuhi cukup oke. Yang menjadi masalah adalah tidak cukup sabar dan konsisten. Ya kan? Misalnya Anda dalam konteks turun berat badan adalah ya harus defisit kalori overtime. Jadi ada jangka waktu tertentu, ya bisa bayangin nggak? Dan bocengli banget kalau kita ngomong ya lu gemuknya 2-3 tahun kemudian lu kepengen ngilangnya 2-3 bulan. Bagaimana caranya? Kecuali Anda sakit mungkin. Itu kan beda cerita. Itulah kenapa saya bilang suplemen itu sifatnya opsional. Nah, untuk list-list suplemen yang saya bilang efektif, Anda bisa DM ke saya atau bisa komen dan kirimkan juga, di mana saya akan mengirimkan kepada Anda satu slide video yang menjelaskan lengkap tentang suplemen rekomendasi saya dan kenapa. Oke, this is the last of the supplements. Dan sebenarnya jika memang ada saran kritik dan kemudian juga Anda komen mungkin tentang suplemen atau pertanyaan seputar suplemen, boleh juga di komen di bawah. And see you in the next episode. Thank you and I bet fit good signing out. God bless.